Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap orang tentu mendambakan rezeki yang luas, hidup yang berkah, dan kesuksesan dunia akhirat. Namun dalam Islam, kita diajarkan bahwa kekayaan bukanlah datang semata-mata dari keberuntungan, melainkan buah dari ikhtiar disiplin diri dan kebiasaan yang baik. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. QS Arad 11. Artinya, perubahan menuju kesuksesan dimulai dari memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Sebaliknya, kebiasaan buruk dapat menjadi penghalang terbesar yang menutup pintu keberkahan. Barcode adalah 10 kebiasaan yang perlu dihindari jika ingin meraih kesuksesan finansial yang bernilai dunia sekaligus bernilai akhirat. Pertama, bergaul dengan lingkungan yang salah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memilih teman yang baik karena akhlak seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika kita terus berada di tengah orang-orang yang pesimis, malas, dan tidak mendukung tujuan hidup, maka perjalanan menuju rezeki yang berkah menjadi berat. Bertemanlah dengan mereka yang mengingatkan kepada kebaikan, memotivasi untuk berkembang, dan menguatkan langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Kedua, meniru gaya hidup orang lain. Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Memaksakan hidup mewah demi terlihat hebat hanya akan menjerumuskan pada kesulitan finansial. Fokuslah pada kemampuan sendiri dan jauhi sifat takabur serta ria. Rezeki akan terasa lebih berkah ketika kita mengelola harta sesuai kemampuan tanpa memaksakan sesuatu yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak utang. Utang konsumtif adalah salah satu beban yang mampu menghilangkan ketenangan. Dalam Islam, utang harus dipandang serius karena Rasulullah sendiri sering berdoa agar dilindungi dari lilitan utang. Jika memiliki utang berbunga tinggi, segeralah lunasi. Setelah merdeka dari utang, jagalah diri untuk hanya meminjam demi hal-hal produktif, bukan untuk gaya hidup. Keempat, mengabaikan pengeluaran kecil. Islam mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amal kecil, demikian pula dalam urusan harta, jangan remehkan pengeluaran kecil. Pengeluaran ringan namun sering dapat menggerogoti rezeki tanpa disadari. Catat setiap belanja, biasakan bersyukur, dan latih diri menahan keinginan yang tidak bermanfaat. Lalu yang kelima, sering mencari alasan. Alasan adalah penghalang terbesar untuk berubah. Banyak orang berkata, hidup hanya sekali, harus dinikmati, lalu menghabiskan seluruh pendapatan tanpa memikirkan masa depan. Padahal Islam mengajarkan amanah dan perencanaan. Jangan jadikan alasan sebagai penghalang untuk menabung, berinvestasi, atau mengambil langkah besar. Nah, selanjutnya, keenam, selalu berpikir negatif. Husnuzon kepada Allah adalah kunci ketenangan dan kemajuan. Pikirkanlah hal baik, karena pola pikir negatif membuat kita ragu dan takut melangkah. Orang sukses melihat peluang bahkan dalam kesulitan, dan ini selaras dengan ajaran Islam, bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Yang ketujuh, takut gagal. Dalam Islam, kegagalan adalah ujian. Ia bukan keruntuhan, tetapi pelajaran berharga. Para pengusaha besar pun tidak lepas dari kegagalan, namun mereka bangkit karena percaya setiap jatuh mendekatkan mereka pada keberhasilan. Jangan takut gagal, bangkitlah, evaluasi, dan lanjutkan ikhtiar. Selanjutnya yang kedelapan, mengabaikan kesehatan. Tubuh adalah amanah Allah. Jika tubuh tidak dijaga, produktivitas menurun, stamina melemah, dan pikiran menjadi tidak fokus. Menjaga kesehatan adalah bagian dari mensyukuri nikmat dan sangat penting untuk mencapai stabilitas finansial. Kemudian, kesembilan, tidak memiliki rencana masa depan. Perencanaan adalah sunnatullah dalam kehidupan. Tanpa visi dan tujuan, seseorang hanya berjalan tanpa arah.
rencanakan keuangan, persiapkan masa depan, dan pelajari cara mengelola harta sesuai prinsip syariah agar hidup semakin terarah. Nah, yang terakhir, mengabaikan pentingnya belajar dan berinovasi. Islam memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kesuksesan bukan hal yang statis. Dunia terus berubah. Begitu pula kesempatan. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkembang. Itulah jalan menuju rezeki yang halal, berkah, dan berkelimpahan. Kesimpulannya, kesuksesan dalam Islam bukan hanya soal harta, tetapi keberkahan dalam setiap langkah. Dengan menjauhi kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik yang sesuai tuntunan syariah, maka pintu-pintu rezeki akan lebih mudah terbuka. Ikhtiar yang benar disertai doa, tawakal, dan disiplin akan mendekatkan Anda pada impian menjadi pribadi yang sukses, kaya, dan diberkahi Allah dalam setiap aspek kehidupan.